Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita akan hari ini akan membahas materi atau melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu ya, yaitu mengenai pembahasan atau materi Al-Quran hadis ya. Jadi sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ayo pimpin ketua kelasnya. Ayo pimpin doa seperti biasa. Ista'in. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita istilahnya membuka dengan doa, nanti insya Allah akan memperoleh ilmu yang bermanfaat ya kan? Karena doa-doa yang tadi sudah kita baca itu merupakan doa untuk mengawali pembelajaran ya, agar istilahnya dalam kita belajar dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu juga dengan mudah. Baik, kita akan membahas materi dari sebelumnya. Kita akan membahas tentang apa? Dermawan. Sifat dermawan. Ya, jadi kita akan membahas tentang materi mengkaji Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Ya. Kita akan tuliskan dulu. Sekarang tanggal berapa? 20 Juni. Ya, tanggal 20 Juni 2025. 2025. Lalu di kalender hijriahnya yaitu kita pada sekarang masuk pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Tanggal 23. Ya, jadi kita akan mengawali pembahasan kita yaitu apa? Menggapai ridha Allah. Ya, jadi kita akan membahas tentang materi yaitu menggapai ridha Allah ya, dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Sebelum itu ada yang tahu apa pengertian dari dermawan serta kikir? Nah, jadi sikap dermawan serta sikap kikir ini memiliki perbedaan, memiliki istilahnya ada lawan katanya. Misalkan dermawan ini istilahnya yang baik, nah kikir ini yaitu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Bagaimana pengertiannya coba? Ada yang tahu? Coba sebutkan pengertian daripada sikap dermawan. Sikap suka memberi baik harta maupun tenaga kepada orang lain dengan sukarela dan tanpa pamrih. Ya, jadi sikap dermawan ini yaitu sikap yang memang
Jadi ketika sikap dermawan ini contohnya, misalkan kita menolong teman kita yang sedang kesusahan ya. Ada teman kita yang sedang kesusahan, lalu kita tolong. Namun sikap dermawan ini ketika kita menolong itu penuh dengan keikhlasan. Artinya ketika kita menolong itu benar-benar dari hati kita, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Itulah sikap dermawan. Ya, jadi sikap yang betul-betul istilahnya kita berikan. Ya, kita misalnya ada teman kita yang kesusahan, kita tolong dengan misalnya memberi buah, ya, lalu memberikan makanan. Ya, contohnya apa lagi coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu contoh-contoh daripada sikap dermawan? Dermawan memberikan sebagian rezeki untuk membantu anak yatim, menyumbang untuk pembangunan masjid atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Ya, contohnya misalkan ada tetangga kita ya, tetangga kita yang mengalami kesusahan. Ya, jadi judul pada pembahasan kita kali ini yaitu menggapai ridho Allah. Dengan sikap dermawan dan menghindari apa? Karenanya sikap kikir Dan menghindari kikir. Ya, jadi inilah materi yang kita akan bahas pada pembahasan kali ini. Ya, jadi ketika kita bisa istilahnya bersikap dermawan, lalu juga istilahnya dapat menghindari kikir, maka sikap dermawan ini sikap yang Allah sukai. Ya, artinya ketika misalnya kita menolong orang tersebut, lalu istilahnya orang tersebutnya ini istilahnya senang dengan pertolongan kita, maka Allah juga akan senang terhadap kita, ya kan? Misalnya. Lalu juga kikir ini kebalikannya. Ya. Tadi kalau seumpama contoh sikap dermawan apa aja tadi? Apa yang dilakukan? memberikan sebagian rezeki untuk membantu anak Ya. yatim. Memberikan sebagian Rizki untuk orang lain. lalu apa lagi?
rezeki yang kita peroleh itu di dalamnya ada rezeki orang lain juga di dalamnya yang harus kita keluarkan untuk siapa? Untuk orang lain. Ya, misalkan kita memiliki rezeki yang banyak, ya, uangnya banyak, maka kita juga harus mengeluarkan. Misalkan istilahnya lihat ada orang yang susah, maka harus kita ambil dengan uang kita atau istilahnya apapun yang kita bisa, istilahnya kita tolong. Ya. Maka ketika kita sudah berlebih istilahnya rezekinya, maka kita harus istilahnya berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya kan? Maka istilahnya di situ yang membuat Allah ini senang dengan ibadah kita, ya kan? Yang pertama itu memberikan sebagian rezeki untuk orang lain. Lalu yang kedua menyumbang untuk pembangunan masjid. Ya, jadi ketika kita istilahnya juga istilahnya memiliki uang yang mampu, ya kan? Ada masjid, maka kita istilahnya bantu menyumbang. Karena istilahnya apa namanya uang atau istilahnya sumbangan yang kita istilahnya bantu, maka itu akan mengalir terus, ya. Maka misalnya kita menyumbang masjid, nah masjid itu terus istilahnya dipakai untuk beribadah, maka itu akan mengalir, ya kan? Ibadah kan atau pahala kita karena bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Sumbangan kita tersebut, ya, maka itu selagi orang lain itu memakai ibadah, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya, ya. Lalu yang ketiga yaitu membantu tetangga, teman yang mengalami kesusahan. Nah, ketika kita melihat teman kita atau tetangga kita yang mengalami kesusahan, ya, maka kita istilahnya selagi kita bisa, ya, kalau misalnya kita bisa membantu, maka bantu, ya, kita membantu teman atau tetangga tersebut yang mengalami kesusahan, maka itu juga yang dapat istilahnya menggapai ridho Allah, ya. Karena perbuatan-perbuatan inilah yang istilahnya ibadah yang termasuk ibadah yang Allah senangi, ya kan? Lalu selanjutnya ini adalah sikap dermawan, ya kan? Contoh daripada sikap dermawan. Jadi merupakan contoh daripada sikap dermawan. Lalu selanjutnya ada sikap atau perilaku kikir. Nah, kikir ini kebalikannya justru, ya. Yang kedua yaitu sikap pikir. Yang kedua ada sebelum saya membahas sikap pikir, ada yang mengetahui apa itu tentang sikap pikir? Ada yang mengetahui apa coba? Dan memberi bantuan kepada orang lain. Nah, ya, jadi itu merupakan kebalikan dari sikap dermawan. Jika sikap dermawan yang tadi istilahnya kita gemar memberikan bantuan kepada orang lain dengan penuh istilahnya keikhlasan pada diri kita, istilahnya kita benar-benar membantu. Nah, kebalikannya sikap ini merupakan sikap yang enggan memberi, ya. Sikap pikir atau sikap enggan, ya kan? Enggan apa? Memberikan sesuatu pada orang lain.
Jadi sikap pikir ini merupakan kebalikan daripada sikap dermawan. Kalau sikap dermawan kita istilahnya gemar memberi, maka sikap pikir ini istilahnya kita nggak mau menolong. Misalnya ada kesusahan, kita nggak mau menolongnya, ya. Walaupun orang itu istilahnya memiliki berkecukupan lah, ya. Baik dari segi ekonominya maupun segi yang lainnya sudah cukup, maka orang itu istilahnya tidak ada gertakan untuk memberi atau untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, ya. Istilahnya biarin bola mata, ya kan? Kalau ini istilahnya, ya. Jadi sikap pikir ini yaitu sikap yang enggan memberi sesuatu kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contohnya? Menempuh harta tanpa mau berbagi. Ya, contohnya misalkan mampu ya. Jadi yang pertama itu mampu harta tetapi enggan berbagi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini ketika kita memiliki harta, ya, mampu secara finansial atau harta, secara ekonomi mampu lah. Tetapi ketika ada orang lain yang mengalami kesusahan, ya, ada orang lain yang membutuhkan pertolongannya, dia itu tidak mau menolong atau tidak mau membantu orang lain yang kesusahan tersebut, walaupun dia itu memiliki harta, memiliki istilahnya perekonomian yang cukup, tetapi tidak mau membantu orang yang kesusahan tersebut. Ya, maka ketika kita istilahnya memiliki harta, kita usahakan untuk istilahnya walaupun sedikit-sedikit istilahnya nanti bisa menolong. Karena ketika kita keluarkan, maka itu nanti rezeki itu akan kembali lagi ke kita, ya kan? Kan sudah Allah atur ya rezekinya. Lalu yang kedua lagi ya, contohnya lagi seperti apa contohnya? Menahan nafkah untuk keluarga. Ya, misalkan menahan Nafkah untuk keluarga. menahan apa? Nafkah untuk keluarga. Nah, menahan nafkah untuk keluarga. Nah, di sini yaitu menahan nafkah. Seumpama kita sudah istilahnya berumah tangga, memiliki istri ataupun anak. Nah, tugas istilahnya kepala rumah tangga itu kan istilahnya wajib menafkahkan, kan? Wajib menafkahkan apa namanya? Anak kita, lalu istri kita. Maka menahan nafkah ini itu kita harus, dia ini tidak mau mengeluarkan atau tidak mau menafkahi untuk keluarga yang padahal istilahnya dia ini mampu dan lain sebagainya, ya kan? Ya, jadi ini merupakan sikap pikir atau sikap enggan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi ada dalilnya, istilahnya saya ada dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat
5 menit ya, 5 menit tulis dulu, siapa tahu nanti bisa bermanfaat bagi kalian. Udah? Sampai sini sebelum kita lanjutkan materi kita, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah diberikan? Ya sudah dituliskan ini, ya sudah saya hapus ya. Baik, sebelumnya kita akan lanjutkan materi kita ya. Yang pertama yaitu adalah dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 1-7. Ada yang tahu bunyinya gimana? Kan mungkin dari kalian sudah ada yang hafal lain. Siapa yang sudah hafal? Dari 1-7 ayo kita bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, itu adalah bunyi daripada Quran surat Al-Lail ayat 1-7 ya. Sebelumnya saya akan memberikan isi kandungannya atau artinya ya. Sebelumnya ada yang tahu dari kalian? Udah ada yang istilahnya pernah baca isi kandungan atau artinya enggak? Belum. Ya.
Yang pertama yaitu artinya demi malam apabila menutupi cahaya. Yang pertama ya tadi coba apa? Ayat yang pertama. Walaili. Walaili iza Yaghsha. Yang pertama itu demi malam apabila menutupi Cahaya siang. Yang kedua yaitu wan nahari Iza tajalla. yang memiliki arti demi siang apabila terang benderang. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga yaitu demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat apa artinya?
Yang kelima apa? Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, lalu yang keenam, dan membenarkan dan yang ketujuh yaitu maka akan kami tinggalkan ya, ini yang yaitu dalil al-ayat dari 1 sampai 7 ya. Yang pertama yaitu wal-laili idza yaghsha, yang artinya itu Demi malam apabila menutupi cahaya siang, Lalu selanjutnya hari tajalla, demi siang apabila telah benderang, Lalu yang ketiga hari idza talla, demi laqad zakara wal unsa, yaitu demi penciptaan. ciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum Syatta, sungguh kamu memang beraneka macam. beraneka macam. Lalu yang kelima Man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang membicarakan bertakwa wa ma saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga. Lalu selanjutnya pasal yassiruhu lil Yusra, maka kami mudahkan baginya menuju jalan. Nah, ini artinya merupakan dalil daripada sikap dermawan. Artinya ketika kita istilahnya suka memberi, suka menolong, suka istilahnya berinfak, sedekah, mengeluarkan sebagian harta kita, maka yaitu apa namanya, pahalanya semakin dibanyakan ya, lalu janjinya akan dimasukkan yang terbaik yaitu di Surga. Itu istilahnya nanti kita akan diberikan kemudahan baik di dunia juga maupun di akhirat ya, karena
yang mau bicara tadi? Silakan bicara dulu kalau mau. Baik Pak. Baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Jika sudah mencatatnya, silakan didengarkan kembali. Lalu ayat selanjutnya yaitu ada di Quran surat Al-Lail ayat 8 ya. Jadi bunyi surat Al-Lail ayat 8 yaitu bagaimana? Ada yang mengetahui lanjutannya? Ya, jadi lanjutannya yaitu wa amman bakhila Astagna. bakhil orang yang Pikir. pikir atau pemikiran bakhil. Wa amman bakhila wastagna, dan adapun orang yang pikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah ya. Lalu selanjutnya wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik ya. Lalu selanjutnya pasal yasiru bil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan ya. Lalu selanjutnya wa amma yudni anhumalu ila taradda ya, yang artinya dari hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa atau telah meninggal ya. Maka itu lanjutannya yaitu membahas tentang pikir. Kalau tadi membahas dermawan, ini ayat 8 sampai dengan 11 ini membahas tentang pikir. Maka ya, ketika pikir itu maka akan bisa menuju jalan yang kesengsaraan ya. Maka kita sebisa mungkin harus memberikan sikap yang dermawan. Bagaimana kalau ketika kita tidak punya harta, maka kita bisa bantu juga ya, misalnya dengan tenaga kita bisa juga kan, walaupun enggak harta. Misalnya ada teman yang membutuhkan pertolongan kita, misalkan ada yang ingin mengambilkan sesuatu barang ya kan? Misalnya ada teman tolongin, misalkan butuh bantuan kita, maka kita istilahnya juga harus menolong teman kita tersebut ya. Kalau tidak mampu membantu atau istilahnya dengan sikap dermawan, maka kita bisa membantu dengan hal apapun. Yang penting kita dalam diri kita itu yang pertama yaitu ikhlas, benar-benar ingin membantu dan menolongnya ya. Ketika kita nggak bisa membantu dengan harta, bisa kita lewat tenaga, lalu apa lagi yang bisa kita bantu ya kan. Itu merupakan sikap yang dermawan ya. Kalau misalnya pikir, walaupun istilahnya sebanyak apapun istilahnya kemampuannya, maka kalau di dalam hatinya ini tidak tidak tergerakkan untuk membantu orang, maka tidak akan terjadi ya. Susah istilahnya membantu orang tersebut ya. Jadi ayat 1 sampai 7 yaitu membahas sikap yang dermawan. Lalu selanjutnya yaitu ada sikap kikir ya. Karena sikap dermawan dan kikir ini saling istilahnya berlawanan ya. Misalnya dermawan ini sikap yang baik, maka sikap kikir ini yang tidak baik, yang perlu kita hindari ya kan. Jangan sampai kita istilahnya melakukan perbuatan sikap kikir tersebut. Lalu selanjutnya
ada di hadis riwayat Muslim dari Jabir ya. Jadi bunyi seperti ini. An Jabir ya, An Jabir radhiyallahu an ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqulna fa innal zulumatu yaumil qiyamah. Ya, artinya jauhilah perbuatan zalim karena sungguh kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Fa inna halaka man kana qablakum ya hamalahu an safaqu lima'ahum wastahallu maharimahum. Ya. Selanjutnya itu karena sungguh kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jauhilah juga sikap pikir karena itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat pikir telah menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan. Dan ini ada dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir ya. Jadi istilahnya perbuatan pikir ini juga bisa menggelapkan kita pada hari kiamat. Nanti misalnya kita terus berbuat pikir, maka itu akan membuat kita istilahnya menuju istilahnya kegelapan nanti di akhirat sana atau di hari kiamat nanti ya kan. Maka harus perlu kita hindari sikap pikir dan kita harus jalankan sikap yang dermawan ini. Bagaimana solusinya yang akan ditanyakan? Nah, Bagaimana solusinya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan hapus. Nanti kita akan buat soal ya, buat soal evaluasi. Nanti yang tadi ini sudah ditulis ya. Sudah saya hapus ya. Baik, sebelum kita masuk ke soal, apa ada yang mau ditanyakan? Jadi kita tulis soal ya, untuk mengetahui kemampuan kalian ya, dalam yang satu, apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan sikap dermawan ya. Jadi sikap dermawan ini yang tadi sudah disampaikan, bagaimana cara penerapannya ya, tadi kan sudah dibahas kan. Di lingkungan kalian.
yang baru tadi saya tulis ya. Sebutkan dalil ya, ditulis dulu. Ditulis dulu soalnya ya. Di buku tulis boleh ya. Di buku tulis kalian boleh tulis Al-Quran hadis. Ya, yang pertama yaitu apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan sikap dermawan di lingkungan kalian tuh. Bagaimana cara yang tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan ya. Lalu bagaimana cara menjadi sifat pikir? Ya, sifat pikir apa yang perlu cara menghindarinya sifat pikir. Kita bisa melakukan hal-hal apa? Lalu yang ketiga yaitu sebutkan dalil-dalilnya dari sifat pikir tersebut dan dermawan dan pikir. Ya, sambil menunggu teman kalian yang sedang mengerti ya diselesaikan terlebih dahulu. Ayo bagi tulis dulu. Sangat mudah kan soal-soalnya. Mungkin ada yang sudah? Dah. Sudah. Dah. Sampai sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Apa cukup pembahasan kita? Cukup. 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 Yaudah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang ya. Baik, untuk itu kita akhiri, semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Amin. Yaitu tentang sikap dermawan dan sikap pikir. Sebelum menyelesaikan pembelajaran kita ini, coba saya mau menanyakan apa itu sikap dermawan? Bagaimana? Memberikan sebagian rezeki untuk membantu anak yatim. Ya, itu bisa ya. Lalu yang kedua yaitu sikap pikir, bagaimana? Ada yang bisa memberikan contohnya? Mengumpulkan harta tanpa mau berbagi. Ya, jadi sikap pikir ini memiliki harta tetapi tidak mau berbagi ya. Ya, jadi mungkin sampai sini kalian dapat memahaminya ya. Ya sudah, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini ya. Kita insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Siapa saja yang tidak hadir pada kali ini? Pak Biaski, Hadir. lalu Rafi, Hadir. lalu Gibran, Hadir.
Alfa Pak. Alfa. Oh ya sudah. Ya sudah, kita tutup. Untuk mengakhiri pelajaran kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sudah ya. Kita lanjutkan kita yang datang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.